Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen Protestan, lalu kenapa Anda jadi Kristen Protestan gitu? Itu yang Anda pikir. Kalau masalah itu sih Pak Ustadz, ini IQ saya udah nggak nyampe di situ ya. Karena apa kan semua pembahasan mengenai Kristen ini kan nggak semua bisa saya pahami karena saya kan bukan manusia yang bisa yang normal lah gitu bisa membahas semua isi Alkitab itu. Ya iya paham saya, makanya saya kasih tahu tanpa melalui Alkitab dulu, secara logika kita saja gitu. Anda tahu di Kalau kitab untuk Anda tidak ada Kristen Protestan diperintahkan oleh Yesus, maka buat apa Anda jadi Kristen Protestan? Kan gitu. Kalau kita pikir secara logika dulu ya Pak Ustadz, secara umum aja lah kan. Itu dari kakek buyut dari atas kan juga Protestan. Nah ikut itu aja lah dari atas. Kalau secara umum itu. Imani saja itu Bang namanya. Ya itu kan umumnya Pak Ustadz. Umumnya. Imani saja itu namanya. Iya, kalau ikut-ikutan nenek moyang, carilah agama yang benar yang mana di muka bumi ini. Kan kayak gitu. Banyak agama di muka bumi ini. Hanya ada satu agama yang benar. Gitu. Ya benar sih Pak Ustadz, benar sama yang dikatakan Pak Ustadz benar. Cuman kan ini tergantung kepercayaan diri dari masing-masing itu Pak Ustadz. Iya, kita nggak memaksa hidayah itu datang sendiri kan, betul gitu. Betul Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz anggapkan ringan, tapi bagi saya itu sulit lah. Sulit, waduh sulit ya. Ya memang sulit. Anak saya kan nggak gimana ya? saya mau tes senam otak nih, senam otak dulu, boleh ya? Kita senam otak. Nggak boleh. Manusia itu ciptaan atau bukan? Ya benar Pak Ustadz. Ciptaan. Manusia ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia Pak Ustadz. Manusia itu berarti ciptaan, betul? Ciptaan benar. Yesus apakah dia manusia? Ya benar Pak Ustadz, manusia. Berarti Yesus adalah ciptaan, betul? Betul Pak Ustadz, betul. Betul. Waras. Ngapain Anda bukan menyembah Yesus? Kalau secara pemikiran saya Pak Ustadz kan Yesus dan Allah Bapa itu kan satu gitu. Jadi kan dia kan Bapa kan turun dari bumi itu kan dengan cara lahir dikandung Ibu Bunda Maria. Ya kan? Berarti kalau memang dia lahir dari kandungan Ibu Bunda Maria, otomatis itu sudah menjadi ciptaan itu Pak Ustadz. Makanya tadi saya katakan Yesus itu adalah memang ciptaan manusia lah gitu. Berarti kalau sudah ciptaan bukan Tuhan dia. Kalau bukan Gimana? ciptaan, kalau bukan Tuhan si Pak Ustadz, gimana ya? Bahkan tadi dia kan cuma satu Pak Ustadz. Karena sifat Tuhan itu tidak diciptakan dia. Itu Tuhan. Tapi kalau Yesus kan dia kan di satu gitu Pak Ustadz dari Tuhan. Itu Tuhan itu sendiri. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kan kalaunya Tuhan itu kekal, tidak ada permulaan. Yesus kan ada permulaan. Berarti Yesus bukanlah Tuhan, betul nggak? Kalau bukan itu tadi Pak Ustadz, ini ya soalnya kan agak susah pertanyaannya kan Pak Ustadz. Bahkan kalau dibilang berdebat sama Pak Ustadz tentang itu, aku saya nggak nyampe kayak gitu, nggak bisa inilah. Lebih baik kalau gitu Anda, Bang, Mas, lebih baik kau banyak bertanya aja dah samaku. Kalau kayak gitu. Iya. Itulah Pak Ustadz harus banyak bertanya. Harus banyak belajar lah. Kau nanya apa emang? Gimana Pak Ustadz? Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk masalah bertanya Pak Ustadz, kayaknya nggak ada sih. Karena apa kan? Ini memang nggak ada lah. Bisa dibilang nol pengetahuan tentang Islam gitu. Oke. Ya udah, kalau gitu
Ya, saya izin gantikan Anda dulu dengan kawan Kristen yang antri ya. Siap Pak Ustadz, siap. Oke. Siap Pak Ustadz. Oke, makasih ya. Nah, makasih Selamat banyak Pak malam. Ustadz. Selamat malam. Tema nih di atas. Anakku, adalah, adakah, salah judul, iya, tipe, ayo, yang mana nih, yang Kristen. Halo, selamat malam. Apa kau ini? Tembak kah? Yo, selamat malam. Lagi perang dia. Aduh, bising sekali, sakit telinga. Lagi perang rupanya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan dibuka kameranya, Pak. Tunggu ya, Pak. Bukan mana kalau kamera. Nah, saya bantu nih. Klik nyalakan. Oh, error. Mana? Udah, Pak. Mana sudah? Sudah apanya? Udah gua kamera. Mana orangnya? Mana orangnya? Memperlambat aja, memperlambat. Kelakuan, ya, kelakuan. Sabar. Rijal Saresiga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam juga Pak Ustadz. Malam, Bang. Silakan open cam-nya dulu. Ini di sini padam listrik ya Pak Ustadz. Agak gelap. Ya, Anda Islam atau Kristen, Bang? Kalau saya Katolik Pak. Katolik, iya. Kok agak gelap ya? Gelap kali, Bang. Padam listriknya, padam. Oh, Padam listrik. iya. Di tengah hutan emang. Bagaimana Pak Ustadz? Di tengah hutan emang bangunannya. Tuh. Iya. Apakah Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, Bang? Tidak, kita dari judul itu saja Pak Ustadz. Anakku adalah anakku. Tuhanku. Iya. Anakku adalah Tuhanku judulnya. Kenapa dengan judul, Bang? Itu tadi makanya mengapa Pak Ustadz memilih judul seperti itu ya?
Ya, saya penasaran aja, apalagi nih abang Katolik. Maria itu nyembah siapa? Bagaimana Pak Ustadz? Maria itu menyembah siapa? Maria menyembah siapa? Hmm. Bingung saya jawabnya. Bingung jawabnya. Begini Pak Ustadz, kalau pertanyaannya Maria itu ibunya siapa, mungkin saya bisa jawab. Ah, Nah, kalau Maria ibunya Yesus, ya saya jawab. ah. Tapi kalau Maria menyembah siapa? Yang jawab pertanyaan itu yang saya pikir saya tidak perlu jawab, Ustaz. Aduh, abang lucu. Masa nggak mau jawab? Masa nggak mau Jawaban jawab? yang benar kan, kalau menurut iman kami ya, Maria Bunda gimana? Maria itu ibunya Yesus. Iya. Kalau soal menyembah atau tidak itu kan Yesus itu anaknya Bunda Maria, kan begitu. Makanya yang saya pertanyakan siapa yang disembah Maria? Maria tidak menyembah Yesus, tapi Maria apa Yesus itu anaknya Maria, kan begitu. Kalau berarti Yesus, anak pasti taat. Ya, Maria tidak menyembah Yesus berarti Yesus bukan Tuhan, berarti. Tidak, kalau Gitu menurut kami beres. Katolik, secara jelas ya Yesus itu Tuhan, Bang. Lah, Kalau iman kami Katolik. kalau Yesus itu Tuhan, berarti Maria menyembah Yesus dong. Bingung juga pertanyaannya ini. Bingung jawaban juga, saya ya. Iya kan? Mari kita berpikir aja, Bang. Iya. Mari kita berpikir aja gitu. Maksudnya bingung dengan pertanyaan Pak Ustadz saja sih. Tapi kalau jawaban saya bahwa Maria itu adalah ibunya Yesus. Kalau Maria mengasihi Yesus, iya sudah pasti karena Yesus anaknya, putranya. Karena Yesus itu adalah Tuhan, berarti maka Maria harus menyembah Yesus, gitu. Ya, kalau menyembah Yesus ya sudah pasti, Pak. Anakku adalah Tuhanku, betul Yesus Bang berarti. Menyembah Yesus ketika Yesus adalah Tuhannya, kan begitu. Waduh, anak durhaka Bang itu Bang. Seorang anak menyuruh ibunya untuk menyembahnya. Itu anak durhaka pula Bang. Macam mana? Justru ilustrasi pertanyaan ini yang bikin sebenarnya pertanyaannya yang keliru juga, Pak Ustaz. Enggak lah. Pertanyaannya udah betul. Iya. Kalau soal menyembah ini kan soal iman, keyakinan, kan begitu. Ya kalau iya. Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan kan untuk apa disembah, kan begitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, Bang, gini, kalau Yesus adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, lalu ibunya disuruh untuk menyembah anaknya, berarti kalaunya dipaksakan jadi Tuhan, ini anak durhaka, Bang. Iya, masa ibunya disuruh menyembah anaknya sendiri? Gitu. Bukan kaleng-kaleng itu, Bang, anak durhaka betul itu. Begini Pak Ustaz, konsep pemahamannya kan tidak begitu, Pak Ustaz. Kayak gimana? Pemahamannya kan ini kan kalau omong tentang iman ini kan soal keyakinan kita terhadap apa yang kita imani. Dan itu memang setiap agama yang kita anut itu pasti beda-beda dengan keyakinan kita masing-masing. Apapun termasuk yang diajarkan itu, karena kita meyakini ya pasti kita ikut. Maka kan saya boleh bertanya sedikit tidak sama Pak Ustadz? Oke. Silakan.
Kan begini. Nah, saya sering ikut juga dalam dialog Pak Ustadz dengan hal ini itu. Maksud saya dalam firman yang tertulis dalam kitab suci, baik kami orang Katolik maupun Islam punya, dalam arti di Al-Quran, kira-kira menurut Pak Ustadz, apa pesan, hakikat pesan dari kitab itu, dalam arti Al-Quran maupun kami punya Injil. Hakikat pesannya itu apa yang diamalkan dalam kitab itu? Secara universal, secara umumnya apa? Untuk manusia, untuk umatnya yang beriman. Ya, Jadi ada ayatnya, saya, Bang. Jadi ada ayatnya secara universal, ajaran Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu dulu. ya. Oh, intinya Ya, Esa maksudnya kan begini. esa itu Maksudnya artinya begini. gini. Dia tidak dapat digambarkan, tidak dapat disimbolkan. Itu esa. Tidak ada duanya, tidak ada kembarannya. Itu. Iya, iya. Artinya begini Pak Ustadz, kalau secara pemahaman saya ya, dalam arti mau kita agama apa saja, Islamkah, Katolika, Protestan, Hindu atau Buddha, dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kami yang Katolik, bahwa semua firman yang dituliskan dalam Alkitab, lebih khususnya pada perjanjian baru, dia konteksnya lebih banyak kepada perjalanan hidup Yesus. Itulah yang kita imani. Maka apa yang dipesan dalam Injil itu lebih banyak dominan kepada manusia sebagai umatnya yang mengimani hal-hal yang baik. Itulah yang diajarkan dalam firman itu. Bang, Itu kalau ini Bang. menurut kami ya. Nah, Sorry. Ini kan kitab Katolik nih ya. Deuterokanonika. Veronica. Ya. Ya. Kitab Katolik nih kan. Nih. Ya, Nah, ya, ya. setebal ini, apakah hanya ajaran kasih yang diajarkan? Ini lebih tebal dari Al-Quran saya loh. Terus Apakah hanya kasih saja yang diajarkan? Adakah diajari cara cebok di dalam sini? Ada nggak? tidak. Kalau begini Pak Ustaz, kalau keyakinan kami lah, artinya inti pesan yang disampaikan dalam kitab suci perjanjian baru lebih banyak cenderung tentang bagaimana perjalanan kehidupan Yesus yang kami imani. Maka Ya iya Bang. kami orang Katolik, kami ikuti betul hukum cinta, hukum kasih yang diajarkan Yesus kepada kami, dan itu penekanan utama. Artinya lebih banyak diarahkan kepada kami umat Katolik untuk bisa hidup dengan solider, hidup dengan kekeluargaan, dengan cinta kasih tadi Pak Ustaz. Itu yang menurut saya pesan-pesan yang paling pertama untuk kami umat Katolik, kan begitu. Itu menurut pemahaman saya Pak Ustaz. Iya gini Bapak ya. Masa setebal ini hanya kasih yang diajarkan? Ada nggak diajarkan cara cebok? Cara bagi warisan? Cara menikah? Gara-gara dicekokin cuma kasih, akhirnya yang lain nggak ada diajarkan, kan gitu. Ada nggak? Jujur coba Anda, ada nggak di gereja Anda diajarkan cara cebok? Nggak ada bos. Nah, itulah ya teman-teman ya. Cara cebok pun nggak ada diajarkan. Ya nggak apa-apa Bang. Itu Artinya pemahaman apa? saya sejak artinya kan Iya, bukan ini pemahaman kita Anda. diskusi Memang apa? nggak ada syariatnya di tempat Abang itu.
Kalau kami ada namanya Iya. bab toharoh, bersuci. Nah, ada cara-caranya. Itu tadi Pak Ustaz. Makanya kan saya bilang kalau mau disamakan dengan Pak Ustaz, mereka kan tidak mungkin, kita punya imannya masing-masing, kepercayaan kita masing-masing Pak Ustaz. Kan begitu. Ya, kalau yang Iya, Katolik ya betul. kami begitu. Betul. Jadi ya teman-teman semuanya, mungkin ada yang abang mau tanyakan tentang Islam? Gak apa-apa. Minta maaf Pak Ustaz, ini kan kita tidak bermaksud apa ya. Maksudnya Iya. kalau dari sisi beribadah ya, Pak Ustadz mereka mengaji di masjid, beribadah di masjid. Pertanyaan saya itu, mengapa di masjid itu harus pasang alat pengeras suara itu, harus dipasang lah untuk pengeras suara. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya kan kita kan berdoa dalam rumah ibadat, kan orang-orang hanya sekitar kita. Terus mengapa harus menggunakan pengeras suara? Yang harus menggunakan pengeras suara. Mungkin ada maknanya kan di sana, ada pesannya kah Pak Ustadz? Ya, memang pengeras suara tersebut berisi pesan, Bang. Untuk apa? Untuk mengajak orang sholat. Makanya harus pakai pengeras suara. Iya, iya. Diingatkan manusianya gitu. Diingatkan manusianya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kayak gitu. Ya, Sampai benar. hayya 'alas shalah. Tuh. Hayya 'alal falah. Itu ajakan. Ajakan untuk sholat. Makanya biar orang di sekitar masjid itu ke masjid. Sayangnya banyak juga manusia yang tuli. Yang pakai toa aja Bang ya, manusianya banyak yang tuli, apalagi kagak pakai toa gitu. Banyak yang tuli manusianya, apalagi kagak pakai toa. Iya, ya. Itu maknanya. Terima kasih, maksudnya artinya kan kita supaya kita juga bisa paham toh Pak Ustadz. Iya Bang. Bu, ya kalau mengganggu lapor aja ke DKM masjidnya kan kayak gitu, atau ya minta sama RT setempat kan, kalau ada tetangga non muslim punya bayi ya kayak gitu. Bisa dibatasi. Tidak. Ya. Kalau kita di sini apa namanya? Beragamnya gabung, ada yang Islam, ada yang Katolik, kita aman-aman saja gitu ya. Udah Pak Ustadz ya, saya pikir minta maaf